Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kenalin dulu teman-teman. Ini Bunda aku, namanya Jasmawati. Bunda ini teman-temannya Mbak, teman-teman kuliah. Say hi dulu dong. Hai, salam kenal ya dari Bunda Halo, Alia. halo Bunda Alia. Halo Mbak Oke, Fatimah. oke, jadi Bun, Mbak sama teman-teman sekelompok itu ada tugas untuk wawancara seseorang yang udah berwirausaha gitu. Selama usahanya itu udah jalan 5 tahun dan omset per bulannya itu 10 juta. Jadi Mbak kemarin bilang sama teman-teman daripada ribet cari, mending sama Bunda aja. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman akan ngajuin pertanyaan yang udah Mbak kirim nanti, tadi udah Mbak ya kirim ke Bunda, nanti tinggal kita tanya jawab aja. Oke? Oke. Ya. Oke, mungkin bisa dimulai teman-teman. Boleh kata ayah. Dah. Masukin ke chat room aja itu. Apa namanya? Si Juju. Juju. Mm. Oke, halo Bundanya Alia. Eh, ini Halo. mau tanya-tanya dulu ya tentang terkait Boleh. wirausahannya tadi. Mungkin kayak dari awal tuh mau tanya tentang eh, latar belakang dari usaha yang Bunda buat kayak gitu. Ada nggak sih ceritanya kayak gitu? Cerita awal mula dari usahanya. Cerita awal mulanya. Bunda itu memang hobi berdagang. Jadi kalau awal mulanya udah lama banget, udah puluhan tahun yang silam. Bunda dari gadis tuh Bunda memang hobinya berdagang. Karena Bunda ngerasa eh, kalau berdagang itu Bunda lebih bisa bergaul sama punya banyak teman, punya banyak sahabat. Jadi maksudnya kalau Bunda berteman tuh ada nilai positifnya dengan Bunda berdagang. Itu awalnya. Jadi pertamanya iseng dagangnya. Lama-lama akhirnya serius sampai hari ini. Nah, Di latar Bunda. belakangnya karena Eh, hobi. karena hobi berarti ya Bunda ya. Iya, karena Terus hobi. eh, terus ada nggak hal yang bikin Bunda semangat dalam membuka usaha, motivasi dari seseorang atau emang dari kemauan sendiri gitu Bunda? Dari kemauan Bunda sendiri sih motivasinya, pokoknya dari kemauan Bunda sendiri. Karena Bunda kan saat ini profesi Bunda itu pegawai negeri ya. Jadi Bunda mikirnya nanti kan ada masa Bunda pensiun. Jadi kalau Bunda pensiun nanti udah punya kegiatan di berdagang gitu, punya toko, punya usaha seperti itu. Jadi sekarang kalau sekarang tuh pemikiran Bunda sih Bunda ngerintis usaha Bunda untuk menghadapi masa pensiun Bunda gitu. Oke, berarti motivasinya itu untuk ke depan ya Bunda ya, Iya, untuk eh, depan. oke, Mm. iya. Untuk masa Terus tua. iya benar untuk menyiapkan masa tua ya Bunda ya. Investasi Terus jangka panjang. iya betul. Terus ada nggak Bunda tokoh atau pengalaman hidup yang menginspirasi Bunda dalam memulai usaha tadi? Banyak sih kalau Sosok. motivasi Bunda. Apa maksudnya orang-orang yang udah berhasil rata-rata orang-orang yang berhasil itu kan dari wira swasta ya. Salah satunya itu Mm-mm. berdagang. Terus tuh Bunda sih berpikirnya ajaran Nabi, ajaran agama kita gitu kan, bahwa 19 pintu rezeki itu dibuka untuk pedagang. Gitu. Jadi dari situ Bunda yakin oh ternyata berdagang itu memang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad seperti itu, usaha yang dianjurkan. Nah, dari itu Bunda
semangat aja di selain Bunda hobi, jadi Bunda semangat, Bunda ternyata ini yang diajarkan oleh agama Islam seperti itu. Ya, berarti dari Nabi Muhammad ya Bunda ya. Ya, Oke. dari agama kita kan memang Iya. ada ininya, dalilnya. Mm-mm. Oh iya Bunda, Fatima agak kepo sedikit sih tentang Galeri Kripik Mbak Jas itu. Itu Mm-mm. awal mula berdirinya gimana ya Bunda? Awal Mau mula tahu? berdirinya, awalnya sih Bunda kan udah nyoba banyak usaha ya. Dari mulai gadis tuh Bunda usaha dagang jilbab, dagang spray kasur, pokoknya segala macam deh Bunda coba. Sampai akhirnya Bunda dagang makanan, pernah Bunda buka makanan, keterpa COVID, Bunda bikin dawet waktu itu. Tapi keterpa COVID, jadi akhirnya ya tahu sendiri kalau kita produksi minuman jadi kayak gitu kan waktu itu tantangannya luar biasa gitu kan. Akhirnya menurun menurun, omset menurun, akhirnya gimana kalau kita coba sama dagang makanan jadi, istilahnya kita jadi konsumen bukan jadi distributor seperti itu. Jadi akhirnya keluarlah ide itu. Akhirnya Bunda nyoba untuk buka eh, nama karena di sini di tempat Bunda tinggal ini memang udah terkenal tuh nama Bunda itu ya dulunya sih awalnya tukang kredit gitu. Jadi memang nama Oh, Bunda itu kayak punya nilai jual lah ya terhadap teman-teman Bunda. Oh ini punya Mbak Jess itu. Awalnya kayak gitu ngasih namanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi namanya Galeri Alhamdulillah ya. Kripik. Mm-mm, gitu. Iya, Alhamdulillah ya Bunda ya. Mm-mm. Oke. Karena Bunda berpikir, oh nama Bunda kan udah terkenal tuh dari mulai usaha eh, kredit-kredit barang, terus buka toko makan, apa warung makanan gitu kan. Akhirnya ke keripik ini. Berarti kayak memanfaatkan nama Bunda yang sudah terkenal tadi untuk Iya, ngebangun branding yang baru ya Bunda ya. Jadi iya. usaha keripik itu tadi. Mm-mm. Keren banget ya Bunda ya. Awalnya gitu sih. Iya. Eh, Oke, selanjutnya Bunda, Fatima juga kepo gini Bunda. Awal mula awal mula bisnis ini kan pasti butuh modal nah Bunda. Kira-kira modal yang Bunda keluarkan ini nih dari mana gitu ya Bunda? Awalnya itu Bunda itu kan waktu itu nyewa ruko waktu Bunda dagang dawet itu sama buka bakso waktu itu. Jadi akhirnya ruko itu kita oper kredit, oper kita kan nyewa gitu kan. Tapi kita udah bangun apa namanya kayak outletnya, namanya gitu. Jadi kita jual dengan modal 8 juta waktu itu. Awal Bunda dagang keripik itu 8 juta. Oh, berarti Awalnya modal ya awal itu, dari modalnya itu dari 8 juta. jual ruko itu 8 juta Oh, itu. Jadi jadi Bunda waktu itu nggak ke ruko, jadi Bunda tumpuk dulu barang di rumah gitu. Jadi kita belum oh, nyewa ruko, belum nyewa toko awal-awal dulu. Jadi uang 8 juta itu benar-benar buat beli barang gitu. ber- Nah, kita berarti jualnya ini ke ya, berarti ini dulu ya, jadi kayak numpuk dulu misalnya open pre-order ya, kayak gitu ya Bunda. ya, heeh, di rumah gitu. Bunda manfaatin media sosial, WA WA sama Instagram sama Facebook Facebook Bunda bikin kayak video-video gitu. Awalnya kayak gitu. Oh, ya, BTW, ya. Bunda punya TikTok, guys. Di follow TikToknya. Oke, Tapi bagus itu. Apa Bunda nama TikToknya Bunda biar kita ini follow. TikToknya bukan TikTok jualan tapi TikTok pribadi. Bunda Ah, belum buka TikTok jualan. Cuman kayak apa sih kayak video-video biasa aja kalau yang TikTok belum bikin keranjang kuning. oh, Ya itu awalnya setahun baru Bunda nyewa ruko. Akhirnya nyewa ruko, akhirnya Bunda bikin nama toko gitu, Galeri Keripik Mbak Jas itu. Oke, Bunda. keren. Indah lanjut ya, Bunda.
Iya, Perkenalkan, Safrina. nih Bunda mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar apa yang Bunda hadapin saat Bunda bangun bisnis? Kalau tantangannya banyak. Pertama kita ngerintis awal yang namanya walaupun Bunda udah biasa dagang, udah biasa jualan segala macam, tetapi kan untuk kita pindah ke produk baru, keripik itu kan jadi kayak produk baru buat Bunda gitu kan ya. Banyak orang yang belum tahu, yang awalnya teman-teman Bunda itu taunya Bunda tuh dagang dawet, yang taunya awal-awal Bunda itu cuma dagang Tupperware. Nah, Bunda pernah bisnis Tupperware. Terus tuh ya akhirnya Bunda kayak ngerintis lagi kan, awalnya ngenalin produk Bunda dulu, terus ngasih tahu teman-teman Bunda dulu, terus promo dari mulut ke mulut, akhirnya Bunda bawa barang itu harus COD gitu. Awalnya banyak lah tantangannya, terus omset yang naik turun, namanya awal dagang omsetnya turun, pas turun banget, jadi lumayan ngerintis banget. Jadi ya, tantangannya ya karena omset turun, terus yang kedua namanya barang kan bukan produk kita ya. Pasti kita banyak komplain-komplain dari pelanggan. Ini rasanya kayak gini, rasanya kayak gini karena barangnya itu banyak macamnya, bukan hanya satu macam, bukan hanya keripik satu keripik. Jadi keripik aja bisa macam-macam gitu. Jadi tantangannya di situ sebenarnya memperkenalkan produk kita, terus menjaga kualitas produk itu yang sulit buat Bunda. Sampai saat ini sih masih sulit ya, karena kita dapatnya dari konsumen, dari ini, dari apa pengrajin, pembuat kan. Jadi kita Oh, nggak bisa ngejamin, ngejamin apa kualitas produknya. Itu tantangannya sih. oke. Berarti kan kalau ada tantangan pasti Bunda tahu nih cara gimana untuk menghadapi tantangannya. Fatima pengen Mm-mm. tahu apa yang Bunda lakukan saat menghadapi tantangan tersebut gitu Bunda. Dan kalau untuk apa promo sekarang itu kalau misalnya ke toko gitu kan, kalau ada teman belanja itu kita kasih dulu ininya apa tes produknya. Jadi mereka bisa, oh ini rasanya kayak gini, oh ini rasanya kayak gini. Jadi Bunda dicoba dong, dicoba. Jadi dengan promosinya dengan rasa gitu. Bunda ini, Oh, jadi mereka, oh iya ini enak gitu. Jadi kalau seandainya produk itu tidak disukai ya udah kita nggak order lagi. Seperti itulah tantangannya kayak gitu. Kalau untuk oke. tantangan omset yang naik turun tuh udah kayak apa ya? Tes Hal tes biasa apa tuh? ya. Udah kayak tes mental aja buat Bunda nggak apa-apa. Wah, Pokoknya hari ini omsetnya segini, besok berharapnya lebih gitu. Gitu aja namanya orang dagang tuh mesti kayak gitu. iya betul Bunda. Karena kita nggak bisa apa memprediksi hari ini dapat sekian sekian tuh nggak bisa ditarget. Jadi kalau Bunda itu misalnya bulan ini omsetnya turun, ya semangat aja. Tahun bulan depan pasti naik, insya Allah naik gitu. Jadi nggak bisa nggak bikin down gitu. Iya. Berarti harus punya mental yang kuat juga ya Bunda ya. Ya, pedagang itu sebenarnya mentalnya, bisnis itu sebenarnya mentalnya. Orang yang bisnis, sebenarnya yang Bunda rasain sampai hari ini tuh orang bisnis itu yang harus dibangun sebenarnya mental dia. Jadi nggak cepet turun kalau omsetnya di luar dugaan ya udah kita ini sabar aja mungkin besok lebih akan ada yang kurang seperti itu. Jadi tidak mudah berbesar hati, tidak mudah berkecil hati gitu. Hmm. Tipnya itu aja kalau Bunda biar nggak stres. Oh, pokoknya dari diri kita sendiri dulu ya Bunda ya untuk Sebenarnya memanage semua dari mulai untuk dari diri kita sendiri. betul. Halo Bunda, aku mau izin nanya juga nih Bun. Hai, Rizka. Selama menjalankan galeri keripik Mbak Jas ini, strategi apa sih yang menurut Bunda paling efektif untuk mengembangkan usaha ini? Strateginya promo lewat media sosial, lewat Facebook, lewat WA, terus tuh lewat Instagram yang pasti. Strategi yang Bunda punya udah itu dari mulut ke mulut. Jadi sosmed itu berguna banget ya Bun ya untuk mempromosikan produk kita.
Oh, Bunda adalah orang sosial media banget. Nah, Karena dari situ untuk teman-teman juga pada tahu kan. ya betul Bunda. Nah, untuk persaingan dunia usaha dagang ini sendiri kan itu pasti ketat ya Bun ya. Apalagi di bisnis Mm-mm. keripik nih. Biasanya Mm-mm. Bunda menghadapi persaingan itu gimana Bun? Kalau Bunda sih, kalau kita bisnis tuh mikirin tentang persaingan, kitanya nanti stres ya. Jadi Bunda santai aja. Jadi prinsip kita gini, kalau rezeki kita tuh nggak bakal ketukar sama yang lain gitu kan, percaya aja. Yang penting motivasi kita yaitu apa namanya usaha kita yaitu kita promo lewat Facebook, kita promo lewat media sosial, kita promo sama teman-teman, terus kita ramah ketika ada pembeli yang datang, kita nyapa mereka, terus dengan apa ya kalau soal harga kita bersaing sih bersaing, tapi kita tetap memikirkan bahwa yang dicari itu adalah keuntungan. Jadi kita nggak langsung banting harga karena toko sepi, enggak gitu. Kalau Bunda sih lebih ke itu lebih kalau ada teman datang kita lebih ramah, lebih ini aja. Bunda nggak ini nggak baper orangnya. Dia datang cuma nanya-nanya barang ya nggak apa-apa. Seandainya dia pindah belanja ke toko lain juga Bunda ya udah itu bukan rezeki saya gitu. Jadi Bunda Berarti kalau di sini kan kota kecil, jadi masih persaingan bisnis tuh masih ini juga apa sedikit juga, nggak kayak di kota besar gitu. kalau udah rezeki berarti nggak kemana-mana ya Bun ya? Iya, Ibu Bunda prinsipnya seperti itu. Jadi biar Bunda mengurangi stresnya Bunda juga, mengurangi mentalnya juga biar kita nggak kecewa terus kan. Jadi gitu. Bunda kalau di bukan rezeki kita dia nggak bakal eh, kalau rezeki kita nggak bakal diambil orang, kalau rezeki orang nggak bakal pindah ke kita. Gitu aja prinsip Bunda. Iya bener Bun. Nah, kalau soal ngomongin inovasi nih Bun, ada nggak hal baru atau ide kreatif yang pernah Bunda terapkan di usaha ini? Boleh nggak Bun diceritain? Inovatifnya sih kalau sekarang sih Bunda masih ini ya, masih proses sebenarnya. Bunda pengennya nanti bisa toko yang kayak kayak eh teknologi kayak toko-toko yang modern, kayak mirip-mirip sama Indomaret seperti itu. Walaupun sekarang toko Bunda masih konvensional sih ya, masih packingannya juga masih biasa aja. Ke depannya Bunda pengen punya brand gitu, punya kemasan yang memang bisa kita cetak secara apa sih modern seperti itu ke depannya. Tapi untuk sekarang Bunda masih konvensional aja, plastik-plastiknya masih biasa. Pokoknya tokonya masih biasa banget gitu. Untuk ke depannya Bunda pengen punya toko sih harapannya ya, mimpi Bunda itu pengen punya toko yang lebih komplit lagi, lebih tertata lagi, terus toko modern lah itu impian Bunda sih ke depannya. Amin. Semoga galeri Kipik Mbaknya sini jadi berkembang besar ya Bun ya. Sampai ada Amin ya ruko. Allah. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya sama-sama Bun. Nah, ada satu lagi nih Bun pertanyaan. Waktu Heeh. nentuin produk yang mau dijual nih, apa sih yang jadi pertimbangan Bunda biar produknya tuh cocok sama kebutuhan atau selera pasar Bun? Bunda mikirnya gini, bisnis yang nggak bakal putus itu bisnis makanan gitu. Karena makanan itu kan dikonsumsi. Terutama kalau makanan tuh enak, pasti dikejar terus gitu kan. Terus ke apa produk yang dikonsumsi itu pasti kayak kebutuhan lah gitu ya. Itu yang pilihan Bunda. Kalau misalnya Bunda produk kayak baju, jilbab tuh pasti ada bosennya dan itu ada tren gitu kan. Tapi kalau untuk makanan, apalagi untuk makanan-makanan jadul ya, keripik, galeri keripik bun eh, Bunda itu semuanya kayak zaman-zaman dulu, makanan zaman-zaman dulu yang pasti penggemarnya banyak, terus itu lebih higienis, lebih sehat karena dia produk rumahan seperti itu. Jadi pikir Bunda ini adalah produk yang bakal bertahan sepanjang masa gitu. Tinggal ini aja, tinggal inovasinya gimana nanti pengemasannya yang jauh apa lebih modern itu yang lagi Bunda pikirin. Kalau masalah menjatuhkan pilihan tuh karena Bunda mikir itu makanan yang dikonsumsi. Setiap usaha
bisnis kalau dia makanan pasti dia bertahannya lama, bisa bertahan gitu. Iya bener-bener karena setiap orang tuh pasti butuh makan ya Bun ya. Jadi nggak Dan bakal mesti pernah dicari. putus gitu bisnisnya. Ya, terus nggak ada tren kan, nggak ada tren, Iya paling cuma bener. trennya rasa gitu aja. Oke, Bunda, di sini Amal juga mau tanya-tanya. Boleh aman. Oke, Bunda. Jadi yang pertama itu Amal mau tanya, waktu memimpin nih tim atau karyawan, biasanya Bunda itu lebih suka cara yang seperti apa? Kayak misalnya lebih santai, atau tegas, atau bisa berdiskusi gitu, Bunda. Boleh dijelasin nggak, Bunda? Bunda ke karyawan Bunda itu lebih ke arah udah ya semangat lah dengan ngebangun bisnis kita, dengan memperbaiki eh, manajemen bisnis kita gitu. Jadi kalau semangatnya memang Bunda setiap hari semangat, semangat untuk oh hari ini dapat sekian, oh hari ini dapat sekian gitu. Semangatnya itu yang Bunda bangun gini. Kita hari ini Bunda bekerja. Ketika Bunda mempunyai usaha sendiri, disitulah saya seorang bos gitu. Jadi sekecil apapun usaha kita, kita adalah bos di dalamnya. Itu yang bikin Bunda semangat. Jadi kalau kita bisnis tuh kita ngerasa oh, ini saya loh, saya ngekspresin diri saya tuh mau apa, mau jadi apa usaha saya itu ya ada di tangan saya seperti itu. Jadi kalau Bunda lemes, pasti usaha Bunda juga lemes. Jadi makanya setiap hari ya Bunda semangat, semangat ke toko, semangat promo, semangat apa ya, semangat segalanya lah, semangat gitu. Oke, ini yang terakhir ya Bunda ya. Apa saran Bunda buat generasi muda yang ingin memulai bisnis nih Bunda? Kayak remaja-remaja kayak gini tuh kan mau berbisnis. Nah, menurut Bunda apa nih saran yang baik untuk kami? Saran Bunda, kalau udah pertama kali bisnis tuh kenalin dulu diri kita. Kita itu hobinya apa? Gitu. Semua orang tuh punya hobi yang berbeda-beda gitu kan. Karena dari hobi itu yang bisa ngebangun bisnis itu karena kita kalau hobi kita kan cinta sama. Misalnya kita hobi berkebun. Nah, wira swastanya di situ. Dan kita carinya ilmu berkebunnya seperti apa sih? Bukan berarti harus bertani itu bukan berarti harus bekerja setiap hari ke kebun kayak zaman dulu. Enggak. Kita hobi berdandan. Nah, jadi kalau mau bisnisnya ya lebih ke arah ke salon misalnya. Kita hobi fashion ya. Bisnisnya lebih ke arah berdagang pakaian. Seperti pokoknya eh, tip Bunda sih kenalin dulu hobi kita gitu kan. Kita tuh apa sih fashionnya di mana gitu. Kalau kita fashionnya itu suka berdandan kan pasti kita sekarang tuh misalnya ke bisnis skincare, ke salon. Kalau kita hobinya di fashion, suka dengan baju-baju yang bagus, kita bisnisnya ke karena dari hobi itu kita jadi cinta, jadi bisnis karena bisnis itu harus dicintai. Kalau kita nggak cinta, pasti nggak semangat, males lah gitu, males. Tapi kalau kita suka, pasti terus aja gitu. Kita nggak pantang menyerah ketika ngelewatin tantangan. Ah, aku suka kok sama ini terus aja gitu. Walaupun turun naik lagi gitu. Tip Bunda gitu sih. Karena kalau kita hobi jadi bisnis itu luar biasa, pasti luar biasa. Hasilnya pasti luar biasa karena hobi itu kan sesuatu yang suka, kita melakukannya tuh suka, senang gitu kan. Jadi kalau bisnis itu kita suka dan senang melakukannya, pasti keberhasilannya 80% lah menurut Bunda gitu. Berarti jadi nggak ada keterpaksaan ya Bunda ya dalam Ya, menjalani bisnis jadi karena kita tuh dari hobi kita enjoy, sendiri gitu. bahagia terus. Walaupun bisnisnya mengalami penurunan, tetap aja enjoy karena itu yang dia suka gitu. Itu yang kita suka. Misalnya suka fotografer, suka. Jadi untuk belajarnya juga enak gitu, nggak mentok. Jadi suka belajar tentang misalnya tentang fotografer, tentang apa. Pokoknya sekarang kan banyak ya, banyak bisnis-bisnis yang dibangun tuh ya dari
Kalau menurut Bunda harus dari hobi dia dulu. Kita harus kenal dulu. Kita ini maunya apa sih? Saya ini maunya apa sih gitu. Beda sama bekerja. Kalau bekerja di perusahaan, di PT, di perusahaan atau di ini kan kita udah ada job masing-masing. Oke. Oh ya, tadi menyerempet sama yang pertanyaan tadi ya Bunda ya. Fatima tuh kepo kan kalau misalnya anak Gen Z yang baru mulai bisnis ini pasti kayak bingung untuk mulainya, apa keuangannya dari mana, pembukuannya kayak gimana. Nah, kalau dari Bunda sendiri untuk pertama-tama pas mulai usaha tuh pembukuan keuangannya itu gimana ya Bunda sistemnya kayak gitu. Kalau Bunda sih awalnya ya, Bunda mah pembukuannya sederhana aja. Bunda tuh pakai debit kredit, modalnya berapa gitu kan. Pokoknya modal, kalau Bunda sampai saat ini masih modal, masih pembukuannya masih biasa, masih dulu kan Sama. Bunda pernah kerja di koperasi awalnya, itulah modal Bunda ya. Jadi Bunda tahu pembukuan tuh debit kredit, berapa uang masuk, berapa uang keluar, yang harus dicatat seperti itu agar kita tahu saldo hari itu berapa. Terus tuh uang yang harus disimpan berapa, yang harus jadi barang berapa gitu di buku debit kredit. Hal yang paling sederhana yang Bunda pelajarin adalah buku kas keluar masuk harian seperti itu. Ya berarti Itu. itu keuangan itu harus benar-benar dijaga juga ya Bunda, harus Ya, jelas kalau dia kita keluarnya bisnis, kemana. kalau kita bisnis memang harus seperti itu, harus benar-benar alur uang itu kita harus tahu. Jangan yang Bunda pikir gini, jangan sampai hari itu misalnya kita keuntungannya banyak tuh, terus kita ngerasa punya banyak uang, udah deh kita poya-poya. Nah, kita kan pikirannya panjang, harus hari itu kita dapat keuntungan besar, ya ini harus jadi, kalau Bunda sih harus jadi barang lagi. Harus jadi barang lagi karena barang itu yang harus diputer, harus punya barang terus kalau berdagang itu kan. Itu, Iya. kalau Bunda gitu. Jadi itu tipnya. Jadi kalau orang bisnis tuh nggak boleh poya-poya, nggak bisa poya-poya karena hari itu kita dapat keuntungan banyak, uang itu harus jadi barang lagi karena dia harus bekerja, bekerja, bekerja. Uang itu bekerja gitu. Kalau Berarti harus kalau kita di diputar-putar terus. Bunda itu lebih ke arah menganggap dia keluarga gitu, lebih ke arah santai gitu. Kadang Bunda ngajak dia ngobrol, kebetulan kan karyawan Bunda cewek, gadis gitu, sekalian semua gitu. Jadi Bunda itu nganggap dia anak. Jadi Bunda ngebangun ngebangun kepercayaan sama dia itu dengan menganggap dia keluarga. Bunda lebih sering ngajak dia ngobrol, ngajak dia cerita gitu. Sambil sesekali Bunda mengapa mengasih tahu gitu, mau Bunda itu seperti ini, mau Bunda itu seperti ini gitu kan. Bunda selalu bilang, Bunda selalu ketika Bunda ngobrol sama dia, Bunda ngasih tahu, oh Bunda itu sebenarnya seperti ini, gitu. Seperti eh, ibu itu apa namanya, ibu tuh eh, lebih suka sama anak yang jujur. Ibu nggak apa-apa gitu kan, seandainya kamu ngerasa butuh sesuatu minta aja sama ibu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang contohnya ngambil uang toko seperti itu. Bunda gitu. Jadi Bunda lebih santai sih, lebih nganggap dia keluarga lah, lebih nganggap dia anak gitu. Karena rata-rata karyawan Bunda masih gadis gitu. Jadi Bunda selalu ngasih tahu dia tuh nggak dengan cara apa ya, saya harus gini-gini nggak. Bunda harus ramah sama pembeli. Jadi dari obrolan-obrolan Bunda sama dia, di situ juga Bunda masukin apa yang Bunda mau sama dia gitu. Oke, Bun, jadi kayak lebih ke keluarga, terus lebih santai Lebih ke ngomongnya keluarga. gitu ya, Bun, ya. Iya, lebih santai gitu. Eh, Oke, Bun. Jadi menurut Bunda nih kunci untuk membentuk tim atau karyawan yang solid gitu kerjanya, sama ada nggak sih Bun strategi gitu yang Bunda terapin biar karyawan Bunda tuh tetap produktif di pekerjaannya gitu. Kalau ininya sih biar dia lebih produktif sih Bunda, Bunda sih nerapin tetap jam masuknya jam berapa. Bunda tegas kalau di jam masuk dia jam berapa, pulangnya jam berapa, terus 1 bulannya dia bisa liburnya eh, berapa kali seperti itu. Terus pembukuan toko Bunda ajarin ini nih harus ngebuku kayak gini, terus pencatatan toko seperti itu. Jadi
Bunda sih kendalinya di situ untuk saat ini gitu. Oke, Bun. Jadi komunikasinya itu tetap santai, tapi tetap juga tegas dalam SOP-nya gitu ya, Bun ya. Iya, heeh. Jadi terakhir nih, Bun, sejauh pengalaman Bunda nih, seberapa penting sih, Bun, komunikasi biasanya ke karyawan gitu? Kalau menurut Bunda sih penting banget ya, karena dengan komunikasi Bunda tahu pribadi dia tahu pribadi Bunda gitu kan. Harapan Bunda sih ketika kita udah sering berkomunikasi itu membangun chemistry kita berdua untuk saling eh, chemistry Bunda sama karyawan ya biar dia lebih percaya sama Bunda, Bunda juga lebih percaya sama dia, terus membangun kepercayaan itulah sebenarnya gitu. Jadi dia kalau Bunda lebih menganggap dia keluarga, mungkin dia lebih nyaman dalam bekerja, dia lebih lebih santai. Jadi dia punya motivasi untuk kemajuan toko karena mau nggak mau dia pasti menentukan kemajuan toko karena Bunda kan nggak bisa full di toko. Jadi Bunda pengen dia menganggap toko itu adalah milik dia sehingga ketika ada yang datang, dia lebih ramah, lebih santai, dia nggak seperti pekerja gitu. Menurut Bunda sih seperti itu. Bunda pengennya dia seperti itu. Jadi dia datang, orang-orang belanja kan pasti pengennya yang ngeladenin tuh ramah, baik. Nah itu yang Bunda bangun sama dia seperti itu. Bunda pengen dia memiliki toko itu seperti punya dia. Jadi dia mempromokan juga, terus dia merasa memiliki seperti itu. Oke, Bun. Jadi komunikasinya itu penting banget biar si karyawan tadi memiliki rasa agar tetap bisa mempromosikan jualannya tadi biar Ya, juga percaya dia diri. nyaman di toko Mm-mm. Bunda tuh dia nyaman gitu. Oke, Bun. Oke, Bun, di sini Dwi mau nanya nih, Bun. Oke, Pandangan dan Dwi. saran apa arti kesuksesan bagi Bunda gitu. Eh, Kesuksesan itu sebenarnya sifatnya apa ya? Sifatnya menurut Bunda tuh orang tuh berbeda-beda memandang sebuah kesuksesan gitu kan. Ada orang yang sukses tuh dengan banyak uang, punya harta yang banyak, itu ada. Ada yang kesuksesan dengan ketenangan hidup. Nah, kalau Bunda, kesuksesan tuh lebih ke arah ketenangan hidup gitu kan. Punya keluarga yang baik, hidup yang tenang, bukan dengan punya segala-galanya gitu. Enggak, Bunda kesuksesan Bunda di situ. Jadi, tetapi ketenangan hidup itu mau nggak mau kan harus ditopang dengan ekonomi yang mapan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau untuk Bunda kesuksesan itu adalah untuk kalian itu gimana ekonomi kita bisa mapan. Karena dengan ekonomi yang mapan itu, maka kita akan merasa nyaman, santai dalam hidup kita dan itulah kesuksesan itu gitu kan. Kalaupun kita punya harta banyak, tetapi kita tidak nyaman, itu menurut Bunda bukan kesuksesan, menurut Bunda gitu kan. Jadi Ya, berarti, sebenarnya kesuksesan itu beda-beda orang, beda-beda ininya pandangan tentang kesuksesan gitu. oke, berarti menurut Bunda nih kesuksesan itu ialah yang tadi ya, Bun ya, kayak misal nih Dioni eh, aman, damai kayak gitu ya. Nah, jadi untuk Hmm. yang kedua itu hmm, bagaimana Bunda menjaga semangat dan konsisten dalam berwirausaha, Bun? Semangat Bunda setiap hari itu karena Bunda cinta dengan berdagang, jadi Bunda semangat setiap hari. Apalagi kalau misalnya omsetnya lagi naik gitu, lebih semangat lagi. Pokoknya Bunda semangat setiap hari Bunda apa ya? Sebenarnya Bunda itu kalau untuk dibilang di dalam usaha itu semangat, Bunda setiap hari udah ya semangat lah dengan ngebangun bisnis kita, dengan memperbaiki eh, manajemen, tahu pembukuan tuh debit kredit, berapa uang masuk, berapa uang keluar yang harus dicatat seperti itu agar kita tahu saldo hari itu berapa, terus tuh uang yang harus disimpan berapa, yang harus jadi barang berapa gitu di buku debit kredit. Hal yang paling sederhana yang Bunda pelajarin adalah buku kas keluar masuk harian seperti itu. Ya, berarti Itu. itu keuangan itu harus benar-benar dijaga juga ya, Bunda, harus Ya, jelas kalau dia kita keluarnya bisnis, kemana. kalau kita bisnis memang harus seperti itu, harus benar-benar alur uang itu kita harus tahu. Jangan
yang Bunda pikir gini, jangan sampai hari itu misalnya kita keuntungannya banyak tuh, terus kita ngerasa punya banyak uang, udah deh kita poya-poya. Nah, kita kan pikirannya panjang, harus hari itu kita dapat keuntungan besar, ya ini harus jadi, kalau Bunda sih harus jadi barang lagi. Harus jadi barang lagi karena barang itu yang harus diputer, harus punya barang terus kalau berdagang itu kan. Itu, Iya. kalau Bunda gitu. Jadi itu tipnya. Jadi kalau orang bisnis tuh nggak boleh poya-poya, nggak bisa poya-poya karena hari itu kita dapat keuntungan banyak, uang itu harus jadi barang lagi karena dia harus bekerja, bekerja, bekerja. Uang itu bekerja gitu. Kalau Berarti harus kalau kita diputar-putar terus ya Bunda ya. harus diputar terus karena ya itu tadi kata Bunda kan kesuksesan itu eh, barometer orang sukses tuh beda-beda. Kalau pedagang, pembisnis kayak Bunda gini, dengan banyak barang di gudang itu keberhasilan. Berarti, oh banyak nih barang saya. Berarti udah berkembang gitu. Walaupun kadang uang di dompet tuh nggak ada. Oh, ya Bunda sama Fatima tuh penasaran banget sama kalau misalnya nih Bunda tiba-tiba harga bahan baku dari produk yang kita buat itu tuh lagi naik banget Bunda. Itu gimana ya cara mengatasi masalah itu? Soalnya kan pasti keuntungan kita jadi tipis kalau misalnya kita nggak menaikkan harga dari produk kita tadi Bunda. Itu gimana Bunda? Soalnya kan penasaran banget ini. Ya, kita naikin harga juga di pasar. Kita naikin harga jual juga. Jadi kita Oh, ngelihat naiknya berapa persen. Misalnya naiknya 10%. Sebenarnya lonjakan harga tuh nggak bakal lebih dari 10%. Jadi ya kita naikin, tapi secara ini akhirnya kita harus ngejelasin dulu sama konsumen kan. Kalau kemarin mereka terus kenaikan barang itu nggak bareng, pasti nggak bareng dia. Kalau naik itu misalnya mau Lebaran tuh, dia naiknya barang-barang yang saat itu permintaannya tinggi gitu. Jadi kita ngimbangin dengan barang yang nggak naik gitu. Jadi ya kita naikin juga misalnya ya 10% ya 10% juga kita naikin. Tapi ya tantangannya itu, tantangannya kita kan diprotes sama konsumen nih katanya. Ini kok naik? Biasanya barang naik itu ada alasannya. Contohnya mau Lebaran. Kalau barang-barang Bunda seperti itu. Kalau mau Lebaran, Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri gitu naiknya seperti itu. Tapi naiknya nggak banyak. Alhamdulillah gitu. oke Bunda. Berarti kayak berusaha untuk menyeimbangkan juga ya kalau misalnya barangnya naik kita Ya, naikin juga tapi jangan terlalu tinggi-tinggi juga. banget sesuaikan dengan barang Heeh. yang kayak gitu ya. Iya, sesuai sama itu. Oke. Em, Ini Bunda Tari izin tanya ya Bun. Oke, Tari. Eh, Bunda, apa sih rencana atau mimpi besar Bunda untuk kedepannya? Rencana besar Bunda sih pengennya Bunda punya toko, udah punya toko ya. Maksudnya tokonya lebih maju, lebih ke konsep modern karena saat ini kan toko Bunda masih biasa. Bunda pengennya punya toko konsep modern lah ya karena harapan Bunda bisnis Bunda ini bisa untuk jadi eh, jangka panjang, jadi bisnis keluarga, jadi Bunda bisa ngewarisin toko ini sama anak-anak Bunda gitu. Anak-anak ya Bunda saat ini ngerintis. Jadi berharap nanti anak-anak Bunda udah bisa meneruskan dengan toko yang udah maju, udah punya brand sendiri, udah modern lah, pokoknya punya pasar yang bagus gitu. Harapan Bunda seperti itu. Misal nih Bunda, Bunda itu bisa mengulang waktu. Apa sih yang akan Bunda lakuin secara berbeda dalam perjalanan bisnisnya Bunda? eh Berbeda apa ini? Maksud gimana gimana tadi? Kalau misalnya Bunda balik nih ke zaman-zaman dulu masih masih belum usahanya belum buka toko, ya belum ini apa nih yang kayak kira-kiranya akan Bunda ubah dari perjalanan bisnisnya Bunda sampai Bunda bisa ke titik sekarang? Nggak ada, karena Bunda adalah orang yang menikmati perjalanan hidup Bunda sampai hari ini. Jadi Bunda ngerasa
semua perjalanan yang Bunda jalanin adalah yang takdir yang Bunda punya. Jadi Bunda nggak pengen ngerubah apapun, termasuk perjalanan Bunda dari mulai awal Bunda dagang ngeriditin barang, terus akhirnya Bunda keangkat pegawai negeri, akhirnya sampai Bunda dagang dawet, terus Bunda buka toko, itu nggak ada yang harus Bunda rubah. Bunda udah ngejalanin aja. Jadi semua semua itu ada masa dan waktu. Ini masanya buat toko ini, dan Bunda berharap ini yang terbaik gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri apa yang udah ada gitu ya, Nah, Bunda. karena ini semua yang dulu itu adalah pelajaran buat Bunda, kan jatuh bangunnya usaha Bunda dulu itu ada pelajaran buat Bunda. Saya harus seperti ini. Oh iya, saya ternyata ini salah. Saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Itu step by stepnya Bunda belajarnya dari sana, dari hal-hal yang kecil dulu. Oh ternyata saya dulu tidak. Kalau misalnya Bunda balik nih ke zaman-zaman dulu masih masih belum usahanya belum buka toko, ayah belum ini, apa nih yang kayak kira-kiranya akan Bunda ubah dari perjalanan bisnisnya Bunda sampai Bunda bisa ke titik sekarang? Nggak ada, karena Bunda adalah orang yang menikmati perjalanan hidup Bunda sampai hari ini. Jadi Bunda ngerasa semua perjalanan yang Bunda jalanin adalah yang takdir yang Bunda punya. Jadi Bunda nggak pengen ngerubah apapun, termasuk perjalanan Bunda dari mulai awal Bunda dagang ngeriditin barang, terus akhirnya Bunda keangkat pegawai negeri, akhirnya sampai Bunda dagang dawet, terus Bunda buka toko, itu nggak ada yang harus Bunda rubah. Bunda udah ngejalanin aja. Jadi semua semua itu ada masa dan waktu. Ini masanya buat toko ini, dan Bunda berharap ini yang terbaik gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri apa yang udah ada gitu ya, Nah, Bunda. karena ini semua yang dulu itu adalah pelajaran buat Bunda, kan jatuh bangunnya usaha Bunda dulu itu ada pelajaran buat Bunda. Saya harus seperti ini. Oh iya, saya ternyata ini salah. Saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Itu step by stepnya Bunda belajarnya dari sana, dari hal-hal yang kecil dulu. Oh ternyata saya dulu tidak seperti ini, makanya saya gagal di sini. Tidak seperti ini, ternyata saya gagal di sini gitu. Itu pelajaran buat Bunda. Jadi Bunda nggak mau ngerubah perjalanan itu. Terakhir nih, Bun. Apa sih pesan Mm-mm. terakhir yang pengen Bunda sampein untuk calon pengusaha di luar sana, Bun? Eh, yang Bunda mau kasih tahu, seorang pengusaha itu akan jatuh bangun itu pasti. Jadi kalau kita mau mulai usaha, sebenarnya yang kita bangun lebih dulu itu adalah mental kita di dalam usaha itu. Mental kita dulu. Makanya Bunda di awal tadi ngomong gini, ketika kalian mau mulai usaha, kenalin dulu fashion kalian apa. Seperti itu. Kalau orang pengusaha, orang berdagang kayak Bunda tuh harus senang ketemu orang. Jadi kalau ketemu sama orang itu bahagia gitu kan. Karena kita nggak mungkin mulai dagang buka toko kayak gini kalau kita setiap ketemu orang tuh nggak suka basa-basi, nggak suka ngobrol itu. Itu fashionnya. Makanya kata Bunda tadi kenalin fashion kalian. Kalau kalian lebih suka ketemu orang ya pas untuk dagang toko, buka toko misalnya. Dan itu awalnya kenalin fashion saya apa, fashion kalian tuh apa. Lebih bagus kalau dia bisa nyambung ke hobi. Hobinya apa, bisa jadi usaha, itu lebih bagus lagi. Yang kedua mentalnya, karena mental jatuh bangunnya usaha orang pengusaha itu luar biasa. Kita nggak pernah tahu hari ini sukses, besok belum tentu. Itu mentalnya harus dibangun. Jadi nggak bisa langsung down, nggak boleh cepet drop gitu. Dan yakin aja kalau rezeki itu udah diatur, rezeki itu udah punya porsi masing-masing. Itu yang Bunda punya, yang prinsip itu yang Bunda punya. Jadi Bunda nggak pernah ngerasa ah sedih banget ini enggak. Jadi Bunda ya udah mungkin besok rezekinya mungkin besok gitu.
semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Itu yang harus ditanamkan oleh kalian yang awal-awal itu mentalnya. Jadi pahami dulu, oh kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kesuksesan itu butuh proses yang panjang, seperti itulah. Jadi ketika kalian awal usaha ternyata misalnya kalian usahanya dagang gitu. Hari ini sepi, jangan langsung down, tutup aja lah. Nggak bisa. Besok lagi, semoga besok rame, semoga besoknya rame, semoga besoknya rame. Itu. Mental itu yang kata Bunda yang harus disiapin. Jadi kalau orang yang cepat mentalnya drop tuh susah. Cepat ngerasa baper lah zaman sekarang tuh ngerasa cepat baper, cepat down. Itu susah untuk jadi pembisnis. Apapun bisnis dia, apapun usaha dia. Walaupun bukan hanya dagang, walaupun dia berkebun, walaupun dia buka salon segala macam tuh mental yang harus benar-benar dia. Kalau masalah modal gitu sekarang tuh kan modal banyak ya. Modal tuh apalagi sekarang ini udah disiapin sama pemerintah itu banyak cara cari modal, tinggal kitanya disiplin apa enggak gitu aja di dalam ngelola modal itu. Itu aja. Jadi sebenarnya dari diri kita dulu aja dulu gitu. Sebelum berpikir tentang materinya, tentang uang yang untuk jadi modal itu. Gitu sih tip dari Bunda sih. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah sudah habis pertanyaannya? Udah sih. Gimana nih kesan-kesannya Oh, kasih. setelah ngobrol sama Bunda? Iya, Iya. makasih banget ya Bunda ya, Keren Bundanya banget. Alia. Keren banget, jadi kayak terinspirasi juga, jadi tahu banyak Harus. hal. Kalian tuh masih Harus, muda. iya, harus punya mental yang kuat banget ya Bunda ya untuk mulai bisnis dari Iya. awal juga kan. Heeh. Bener. Keren kan? Jangan Makasih lupa ya Bunda. anaknya. Ini anaknya. Makasih Bunda dan Alia. Heeh. Bunda bangun usahanya juga buat Mbak nanti. Siapa tahu nanti bisa Mbak lanjutin ya. Amin. Oh Oke, iya, kalau sama adik. iya dong sama adik ya, Dek. Oke, Mm-mm. kalau itu mungkin kita dokumentasi dulu ya. Boleh. Dokumentasi. Siapakah yang tim dokumentasinya? Boleh, boleh, boleh. Oke, Abah Bakar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, Dan 2, 3. oke. Udah. Oke, terima kasih ya Bunda sudah membantu kami, sudah mau berbagi bersama kami malam ini. Sama.